Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aldin Rufaizi, NIM 0535875751, Program Studi Agribisnis Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pembuatan pupuk organik cair atau POC menggunakan limbah sayuran dan kotoran hewan. Materi ini penting kita ketahui karena biasanya kita menganggap limbah organik hanya sekedar sampah, padahal bisa kita manfaatkan menjadi hal yang lebih bermanfaat seperti pupuk yang murah dan ramah lingkungan. Slide ini ada 3 hal utama yang melatar belakangi kegiatan ini. Yang pertama adalah tujuan, sasaran, dan masalah. Tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan limbah sayuran dan kotoran hewan, memberikan keterampilan praktis dalam pembuatan POC secara mandiri, mengurangi pencemaran lingkungan akibat ketumpukan limbah organik, mendukung pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia. Lalu sasarannya antara lain kelompok tani, peternak, masyarakat pedesaan, dan pelaku usaha pertanian skala rumah tangga. Lalu masalahnya, ketersediaan pupuk kimia yang terkadang terbatas, banyaknya limbah sayuran dan kotoran ternak yang belum dimanfaatkan secara optimal, menurunnya kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Lalu, apa sih itu POC? POC itu adalah pupuk organik cair yang merupakan pupuk yang berasal dari bahan-bahan organik yang melalui proses fermentasi sehingga menghasilkan larutan yang kaya akan unsur hara serta mudah untuk diserap oleh tanaman. Dalam pembuatan POC ini diperlukan bakteri starter atau bioaktivator M4. Kegunaan dari M4 ini merupakan ramuan lengkap yang dapat mempercepat proses fermentasi dari bahan-bahan organik tersebut, mulai dari Azotobacter sp yang bertugas sebagai pengikat nitrogen bebas, Lactobacillus sp yang bertugas sebagai penghancur bahan organik, ragi atau yeast sebagai sumber makanan bagi bakteri baik, bakteri fotosintetik yang bertugas sebagai pemakan gas-gas berbau dalam kompos menjadi zat-zat yang lebih bermanfaat bagi tanaman, serta jamur pembusuk selulosa bertugas sebagai penghancur serat-serat keras yang ada pada bahan organik. Mengapa POC ini penting? Karena POC ini memiliki 4 manfaat, yaitu dapat menambah unsur hara bagi tanaman, dapat memperbaiki aktivitas mikroorganisme tanah, ramah lingkungan, serta memanfaatkan limbah-limbah organik yang ada di sekitar kita, sehingga pengaplikasian POC ini dapat menekan biaya produksi petani dalam melakukan budidaya. Lalu, bahan dan alat apa yang digunakan dalam pembuatan POC ini? Bahan antara lain limbah sayuran seperti kubis, sawi, ataupun kangkung dan lain-lain, kotoran hewan kering yang bisa aja kotoran sapi, ayam, atau kambing, lalu gula merah atau gula pasir yang bermanfaat sebagai molase, bioaktivator M4, air cucian beras yang diusahakan cucian pertama ya, air cucian beras yang pertama, lalu air bersih, kemudian alat apa yang kita butuhkan yaitu ember atau drum plastik bertutup, pisau atau parang, botol atau jerigen penyimpanan, saringan, pengaduk, dan sarung tangan. Berikutnya ada tahapan persiapan bahan. Langkah persiapan yang pertama yaitu mencacah limbah sayuran menjadi ukuran kecil. Hal ini perlu dilakukan karena ini dapat mempercepat proses fermentasi dari bahan-bahan organik atau limbah sayuran tersebut. Terus siapkan kotoran hewan yang telah dikeringkan, larutkan gula merah ke dalam air, lalu campurkan bioaktivator M4 dalam larutan gula merah. Berikutnya proses pembuatan POC. Yang pertama yaitu kita masukkan dan campurkan limbah sayuran ke kotoran hewan ke dalam wadah fermentasi. Lalu kita tuangkan air cucian beras ke dalam wadah hingga seluruh bahan organik tersebut terendam. Habis itu kita tuangkan larutan gula merah dan M4.
aduk hingga merata dan kita tutup rapat wadah fermentasi, karena dalam fermentasi ini perlu dalam kondisi fermentasinya itu perlu kondisi anaerob. Lalu berikutnya proses fermentasi dan ciri POC matang. Setelah semua langkah tadi itu kita lakukan, semua bahan tersebut itu kita diamkan dalam wadah tertutup ya, sekitar 10-13 hari hingga kita dapat memperoleh hasil fermentasi POC tersebut yang sudah matang. Terus jangan lupa selama proses fermentasi berlangsung, wadah harus tertutup, harus rajin dibuka sekitar 2-3 hari sekali. Hal ini berguna untuk mengeluarkan gas-gas yang terperangkap dalam wadah fermentasi. Nah, bisa juga sih kita ngakalinya dengan memberikan selang gas buang dari tutupnya gitu. Jadi dia bisa mengeluarkan gas-gas yang terperangkap tersebut. Lalu apa sih ciri-ciri POC yang sudah siap untuk digunakan? Itu berwarna coklat, beraroma segar seperti tape, lalu tidak lagi mengeluarkan bau busuk yang menyengat, bau sampah menyengat gitu. Terus tidak terdapat jamur yang berlebihan. Nah ini kan udah kalau misalnya POC udah jadi, terus bagaimana sih cara penggunaan POC-nya? Nah, pengaplikasian POC ini dapat dilakukan dengan cara menyaring. Karena kan kita tadi menggunakan bahan-bahan organik atau kotoran hewan itu untuk proses fermentasinya. Nah, yang kita gunakan untuk pengaplikasian POC ini itu adalah cairannya. Jadi nanti cairannya itu dapat dengan takaran 1 liter cairan POC dengan 2 liter air. Terus hasil saringannya atau sisa-sisa bahan organik seperti limbah sayuran dan kotoran hewan itu bisa tetap kita manfaatkan seperti menjadi media tanam ataupun menjadi pupuk padat untuk tanaman budidaya kita. Terakhir yaitu kesimpulan dari pemaparan materi ini. Jadi pembuatan pupuk organik cair ini atau POC dari limbah sayuran dan kotoran hewan merupakan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan limbah organik, sekaligus dapat dimanfaatkan untuk menyediakan pupuk yang ramah lingkungan tentunya. Melalui penerapan teknologi sederhana yang mudah dilakukan ini, petani diharapkan dapat mengurangi biaya produksi budidaya, meningkatkan kesuburan tanah, serta mendukung sistem pertanian berkelanjutan. Demikian pemaparan materi dari saya tentang pembuatan pupuk organik cair atau POC dan menggunakan limbah sayuran dan kotoran hewan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.